Kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk malam ini kami dapat bersama-sama kembali untuk mempelajari firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan mengilhamkan firman sehingga kami dapat mengenal akan kebesaran Tuhan. Dan kami boleh juga menyembah Tuhan sesuai dengan pengenalan kami kepada Tuhan, sehingga hati kami sungguh-sungguh terfokus hanya kepada Tuhan semata-mata. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mengurapi setiap kami, supaya apa yang kami pelajari sungguh-sungguh membekali pertumbuhan kerohanian kami, sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas bagian yang terakhir daripada Roma pasal yang ke-11. Ya, kita di bagian depan kita sudah melihat bahwa Rasul Paulus dengan panjang lebar membahas tentang kegagalan-kegagalan daripada orang Yahudi dan juga tentang kemurahan Allah, di mana walaupun orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Allah yang mengakibatkan penolakan mereka. Namun kita juga melihat Rasul Paulus menekankan bahwa kasih ilahi itu melampaui segala-galanya, sehingga Allah walaupun ditolak tetap merekayasa untuk membangkitkan kecemburuan orang Yahudi supaya mereka pada akhirnya bisa kembali kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu tindakan Allah yang penuh kasih dan penuh hikmat ya. Karena melalui kasih yang ajaib ini Rasul Paulus mengakhiri pasal ini dengan suatu pengakuan, suatu kekaguman dan juga suatu doksologi ya, suatu penyembahan, suatu pujian karena kebijaksanaan ilahi dan juga karena kedaulatan Allah di dalam kehidupan manusia. Jadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam beberapa ayat ini mempunyai satu konsepsi teologi yang sangat dalam dan juga mempunyai suatu pujian dan penyembahan yang begitu serius dan sungguh-sungguh di hadapan Allah ya. Jadi di dalam ayat yang ke-13 di situ Rasul Paulus berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Ya. Ini adalah suatu kegaguman yang luar biasa. Ya, kita melihat perasaan kagum sebenarnya merupakan kunci bagi seseorang untuk beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Sebelum kita dapat sungguh-sungguh mengenal Allah kita dan mengagumi akan kebesarannya dan karyanya yang ajaib, yang luar biasa di dalam hidup kita, kita belum dapat menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Mungkin kita hanya ikut-ikutan saja ya, atau waktu kita menyanyi kita juga tidak sungguh-sungguh menghayati apa yang terkandung di dalam pujian itu, seperti Amazing Grace, Amazing Love, How Great Thou Art ya. Mungkin kita hanya menikmati, menyukai musiknya atau mengikuti orang lain waktu menyanyikannya. Tetapi kalau kita mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan, kita dapat sungguh-sungguh menghayati kata-kata, dan kata-kata lagu itu sebenarnya merupakan cetusan daripada rasa syukur kita kepada Allah. Ya, itu adalah sikap dan juga perasaan yang sama sekali berbeda. Ya, dulu saya ingat saya pernah di dalam khotbah bercerita tentang ada satu kontes tentang membaca. Ya, ada dua orang yang membaca Mazmur pasal yang ke-23. Yang satu adalah seorang
aktor yang sangat terkenal, yang satunya lagi adalah seorang pendeta yang sudah tua, yang sudah pensiun. Ya. Nah, pada waktu sang aktor itu dia membaca dengan tekniknya, dia membaca dengan suaranya yang lantang, yang begitu disukai oleh orang, sehingga setelah dia baca, semua orang bertepuk tangan. Ya. Sangat suka dengan bacaannya. Kemudian pada waktu pendeta itu naik, dia membaca dengan pelan, dengan suara yang lambat, tetapi dia membaca seolah-olah itu adalah pengalaman hidupnya. Sehingga setelah dia membaca, semua orang menangis karena terharu dengan apa yang dia cetuskan melalui Mazmur pasal yang ke-23 itu. Ya, Tuhan adalah gembalanya yang begitu memimpin dia, yang begitu menjaga dan melindungi dia. Jadi kita sebagai orang Kristen juga demikian, baik di dalam penyembahan kita, baik di dalam pujian kita, baik di dalam kita membaca firman Tuhan, kalau kita mengagumi akan kebesaran Tuhan, seperti apa yang kita akan lihat nanti, itu akan mempengaruhi sikap kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan kita. Jadi Paulus pertama-tama dia mengatakan, oh alangkah dalamnya. Ya, ini merupakan satu misteri, ya, suatu hal yang melampaui kemampuan kita sebagai manusia untuk sungguh-sungguh menyelaminya, sehingga dikatakan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi misteri Injil ya merupakan rahasia pemilihan Allah baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang bukan Yahudi, baik waktu Tuhan mematahkan ranting yang asli ataupun Tuhan mencangkokkan ranting yang liar, itu semua merupakan sesuatu misteri yang tidak dapat dipahami oleh manusia secara keseluruhan. Kemudian Rasul Paulus memberitahukan kita misteri yang dimaksudkan oleh dia adalah tentang kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, ya, yaitu tentang hikmat dan pengetahuannya dalam merancang dan dalam melaksanakan pekerjaan penebusan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup setiap kita. Ya. Baik metode yang Tuhan pakai, baik alasan yang mengapa Tuhan mengutus putranya ke dalam dunia, maupun di dalam proses penggenapannya. Ya. Semuanya melampaui apa yang dapat kita mengerti. Sehingga kalau kita hari ini menjelaskan kepada seseorang, menginjili seseorang, orang kalau memakai akal budinya untuk mencoba menangkapnya, kadang-kadang juga kelihatannya tidak gampang. Nah, bukan hanya kita yang tidak dapat mengerti, bahkan Rasul Paulus sendiri ya, dia adalah seorang rasul yang menerima begitu banyak wahyu tentang kerajaan Allah. Dalam merenungkan hal ini kita melihat dia masih menunjukkan perasaan yang begitu takjub dan tidak sepenuhnya mengerti, sehingga dia menggunakan istilah oh alangkah dalamnya, ya. Nah, ada seorang penulis menulis demikian, dia mengatakan Paulus seolah-olah berdiri di tebing gunung, ya di tebing gunung, dan melihat ke bawah tetapi tidak dapat menemukan dasarnya. Sehingga dengan rendah hati dan penuh rasa kagum, dia berkata, oh alangkah dalamnya. Nah, kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah yang dimaksudkan di sini, kita melihat ya seorang penulis lain mengatakan itu menunjukkan bahwa Tuhan melihat segala sesuatu dengan satu pandangan yang jelas, yang pasti dan yang sempurna, ya. Semua hal yang pernah ada atau yang sekarang ada atau yang akan ada, termasuk apa yang ada di dalam pikiran manusia, semuanya transparan ya, sesuai dengan Alkitab di hadapan Tuhan. Jadi itu adalah hikmatnya.
Tuhan juga mengerti mengapa orang Israel menolak Dia dan bagaimana caranya membawa mereka kembali ke dalam kerajaannya yang kekal. Jadi semuanya dilakukan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang Israel maupun bagi orang-orang bukan Israel. Ya, walaupun dalam proses manusia tidak dapat mengerti apa yang sedang dilakukannya, tetapi pada akhirnya kita akan kagum dengan segala sesuatu yang telah Allah lakukan bagi manusia. Jadi kita melihat di sini adalah kekayaan daripada pengetahuan Allah. Kemudian kita melihat dikatakan juga kekayaan hikmatnya, dia sebagai raja. Beberapa mazmur juga memulai dengan kalimat Tuhan adalah raja. Tuhan memerintah dan mengatur segala sesuatu, mengarahkan dan menempatkan mereka untuk kemuliaannya sendiri dan membawa suatu tujuan, ya, makna bagi eksistensi segala ciptaannya. Jadi kita melihat kita hanya dapat mengikuti nasihatnya, petunjuknya, maka hidup kita akan bahagia dan sentosa. Jadi kita melihat ini juga menunjukkan tentang kekayaan kebijaksanaan daripada Tuhan kita. Nah, Paulus menggunakan dua kata sifat untuk menjelaskan baik kebijaksanaan Tuhan maupun pengetahuan Tuhan, yaitu alangkah dalamnya dan kekayaan. Ya, dua istilah, dua sifat, yaitu dalam dan kaya untuk menjelaskan bagaimana Tuhan itu ya begitu berhikmat dan juga mempunyai pengetahuan yang melampaui akan segala yang kita dapat mengerti, ya. Seperti juga pemazmur pernah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-139, ya, ayat yang ke-6, Daud pada waktu dia melihat tentang ciptaan Allah, tentang pembentukan dirinya sendiri, ya, tentang eksistensinya yang begitu ajaib, dia berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, ya, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita tahu Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, seorang raja yang begitu memimpin orang Israel, tetapi dia pada waktu merenungkan tentang karya Allah, baik di dalam hidupnya sendiri maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dia berkata, pekerjaan Tuhan, pengetahuan Tuhan itu terlalu ajaib. Nah, dia tidak dapat menjangkaunya, katanya. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-29 dikatakan di sini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, ya. Ya, ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jadi di sini kita melihat bahwa hal-hal yang tersembunyi itu adalah punya Tuhan, dan Tuhan juga mengatakan Dia akan menyatakan kepada orang yang rendah hati. Ya. Nah, kalau kita satu hari mengabarkan Injil, kita juga kadang-kadang mengalami kesulitan. Ya, kita berhadapan dengan orang yang tidak mengerti dan mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit bagi kita untuk menjawabnya. Ya, saya rasa kita jangan berkecil hati, jangan juga merasa malu atau sedih karena kita tidak dapat menjawabnya. Karena memang Injil adalah kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah yang begitu dalam, ya. Sehingga janganlah kita merasa putus asa kalau sampai kita tidak dapat menjelaskan kepada seseorang atau menjawab pertanyaan kepada seseorang dalam kita menginjili orang tersebut. Sebaliknya,
hendaklah kita berdoa, minta Roh Kudus yang terus-menerus menerangi hati kita, memimpin kita, dan juga menerangi hati orang yang kita injili, supaya dia dapat membuka hatinya untuk menerima Injil tersebut. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tersembunyi, kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan yang menolong kita untuk mengerti. Baik. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-34. Ya, 34 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya. Ya. Nah, pertama-tama kita melihat di sini dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan. Ya, kalau kita membaca juga di dalam Yesaya, ya, Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-9, Yesaya berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi itu adalah firman Tuhan, ya. Tuhan memberitahukan kepada kita baik jalannya ataupun rancangannya itu melampaui akan kemampuan kita untuk mengertinya. Ya, nah, memang tidak seorang pun dapat mengukur tingginya langit dan dalamnya lautan. Ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga berhadapan hal yang sama. Ya, kita harus menyadari sungguh tak terselami rencana Allah dalam hidup kita, dan kadang-kadang dalam kesukaran yang kita hadapi Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, kita juga tidak mengerti, tiba-tiba masalah kita terselesaikan, bahkan kita mengalami apa yang dialami oleh Yusuf, ya, manusia mereka-rekakan sesuatu yang tidak baik untuk kita, tetapi justru Tuhan mengubahnya menjadi berkat bagi kita. Ya, tapi kadang-kadang kita juga menghadapi duka cita yang tiba-tiba diizinkan oleh Tuhan untuk menimpa kita, ya. Nah, tetapi apapun yang terjadi, kalau kita sadar bahwa Tuhan yang bertakhta, Dia yang berkuasa, ya, kita tidak perlu kecewa. Ya, kita tidak perlu kecewa, baik sakit penyakit ataupun kekurangan menimpa di dalam hidup kita, kita juga harus selalu beriman penuh kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita merasa kecewa akan apa yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita akan mengalami keindahan-keindahan daripada maksud Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi di dalam hidup kita, ya. Dan bila kita dengan taat, ya, dengan hati yang terfokus kepada Tuhan, menjalani semuanya itu dengan iman, kita akan menemukan bahwa Allah tidak bermaksud untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita sedih. Sebaliknya, Allah bermaksud untuk membina kita, membentuk kita, menempa kita, sehingga kita menjadi bejana yang semakin mulia di hadapan Tuhan. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan, pikiran Tuhan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya, tetapi kita boleh beriman kepadanya dengan segenap hati kita, dan dengan iman kita akan mengalami sesuatu yang indah walaupun kita tidak mengerti, ya. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, di situ Rasul Paulus juga menyatakan hal yang sama. Dia katakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap
orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semua adalah sia-sia belaka. Jadi kita melihat di sini Tuhan mengetahui kita, tetapi kita tidak dapat mengerti pikiran Tuhan. Jadi kita kalau sampai merasa diri kita berhikmat, itu sebenarnya adalah hikmat yang tidak diterima oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di sini Tuhan memandangnya sebagai kebodohan. Ya. Nah, kalau kita menganggap diri kita berhikmat, berarti kita menjadi orang yang sombong di hadapan Allah. Dan kita akan semakin tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, kemudian dikatakan di dalam ayat ini juga, atau siapakah pernah menjadi penasihatnya. Jadi kita tidak pernah mengetahui pikiran Tuhan, kita juga tidak mungkin menjadi penasehat Tuhan. Kita hanya boleh beriman, bersyukur kepada Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, ada janji-janji Tuhan, kita terima dengan iman, ya, kita terima dengan hati yang bersyukur. Saya pernah membaca satu cerita, dikatakan D.L. Moody, ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia mengenal seorang ibu. Lalu ibu itu memberi tanda T dan P, ya, pada setiap janji Tuhan yang ada di dalam Alkitabnya. Ya. T itu adalah pendek kata dari test. Ya. Jadi P itu adalah untuk proof, ya. Jadi artinya ini sudah dites, ya, ini sudah dicoba, janji ini sudah saya coba. Kemudian kalau P, janji ini sudah saya buktikan, katanya. Jadi di dalam catatan Alkitabnya itu semua janji Tuhan itu dia tulis, ya, dia cobai, ini janji Tuhan, ya, dia sungguh-sungguh beriman dan melangkah dengan iman, akhirnya dia menyaksikan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu sungguh-sungguh dapat diandalkan, ya, dapat dipercayai. Ini adalah satu cara yang mungkin juga dapat kita pelajari bersama-sama, ya. Baik, kita melihat di sini dikatakan sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, ya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-26, ya, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-26 juga menuliskan sesuatu yang mirip, ya. Dia katakan di sini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia menjadi nasihat dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, ya. Nah, kita tidak mengetahui pikiran Tuhan. Ya, kita tidak mengetahui apa yang Tuhan lakukan. Jadi pada waktu kita membahas pasal yang ke-11 bagian depan, kita melihat bagaimana Tuhan mematahkan ranting, mencangkokkan ranting, ya, orang Israel yang tidak percaya kepada Dia, masih disayangi, masih diberkati, ya, masih diberikan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan masih menyediakan sisa-sisa orang Israel dan sebagainya. Hal-hal yang demikian itu melampaui akan kemampuan kita untuk mengertinya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, walaupun kita tidak mengerti pikiran Tuhan, tetapi kita mengerti pikiran Kristus. Sebenarnya kalau kita mengerti pikiran Kristus, itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup. Karena apa? Karena Kristus menyatakan Allah kepada kita, ya. Kristus menyatakan Allah kepada kita seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18, ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, ya.
Jadi kita melihat di sini bahwa kalau kita mengerti pikiran Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus pada waktu menyatakan Allah kepada kita, kita juga dapat melalui Tuhan Yesus mengenal Allah. Ya. Lalu dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-15, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Jadi walaupun kita tidak mengerti pikiran Allah, tetapi kita mengerti pikiran Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita. Dan dikatakan pada waktu Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus juga memberitahukan apa yang dia dengar dari Bapa di surga. Berarti secara langsung atau tidak langsung melalui Tuhan Yesus, kita juga dapat mengerti apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup kita, ya. Karena melalui Tuhan Yesus kita sedikit banyak dapat mengerti rahasia Allah. Di lain sisi kita juga melihat di dalam Perjanjian Lama, ya khususnya di dalam Mazmur, dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Jadi baik dalam Perjanjian Lama maupun hari ini dalam Perjanjian Baru, ya kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, ya, dan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengizinkan kita untuk mengerti apa yang Dia rencanakan. Ya, seperti di kejadian Sodom dan Gomora, ya di dalam Kejadian pasal yang ke-18 dan yang ke-17, berpikirlah Tuhan. Nah, ini pikiran Tuhan, ya. Apakah aku menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi Tuhan mempunyai suatu rencana. Tuhan mempunyai pikiran untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi dia berpikir, apakah saya akan menyembunyikan ini kepada Abraham? Dan kemudian dia tidak menyembunyikannya, ya, dia tidak menyembunyikannya. Jadi Abraham adalah sahabat Allah yang dekat dan hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan juga memberitahukan kepada dia apa yang terkandung di dalam pikiran dan di dalam rancangannya. Jadi saudara, kita kalau dekat dengan Tuhan, sering mendekatkan diri untuk membaca firman Tuhan, maka kita juga akan lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan bagi umat manusia, bagi saudara dan saya. Ya. Lalu kemudian dikatakan juga di dalam ayat tadi, ya, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, ya, siapa yang pernah menjadi penasehat Tuhan? Ya, Tuhan tidak membutuhkan penasehat, ya, karena Dia sangat bijaksana, juga tidak ada makhluk yang mampu menjadi penasehatnya. Ini akan seperti, ya, seorang penulis mengatakan kalau kita menasihati Tuhan seperti menyalakan lilin di depan sinar matahari, katanya. Tidak ada artinya, ya, lilin itu sinarnya begitu kecil, mana bisa membantu sinar matahari, ya, katanya tidak ada gunanya. Jadi Tuhan mengatakan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, ya, di situ Rasul Paulus bertanya demikian. Nah, kalimat ini kelihatannya dikutip dari Yesaya, yang di dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-40, ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat, ya. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan.
atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Nah, jawabannya tentunya tidak. Ya, kita tahu Yesaya mendapatkan ilham daripada Tuhan untuk mengingatkan orang Israel supaya mereka mengenal Tuhan secara benar. Ya. Kalau kita membaca Ayub juga, Ayub di dalam Ayub pasal yang ke-38, ya, seluruh pasal kita melihat bagaimana Ayub mengagumi akan kebesaran Tuhan, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang layak menjadi penasehat bagi Tuhan kita. Ya, itu adalah apa yang diajarkan di dalam ayat yang ke-34. Kemudian di dalam ayat yang ke-35, ya, 35 dikatakan, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga dia harus menggantikannya. Nah, alasan Rasul Paulus mengajukan begitu banyak pertanyaan itu, ada sebagian penulis mengatakan ada dua alasan katanya, ya. Alasan yang pertama adalah untuk membungkamkan keributan orang Yahudi. Nah, ketika Tuhan mencangkokkan ranting liar dan mematahkan ranting yang asli, ya, itu seolah-olah mengambil hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan diberikannya kepada orang-orang lain yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Ya, ingat saya pernah mengatakan bahwa di dalam pandangan orang Yahudi, kita adalah orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak layak untuk menyembah Tuhan kalau di dalam pandangan orang Yahudi. Jadi seolah-olah Tuhan mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milik orang Yahudi dan diberikan kepada orang kafir, orang yang tidak layak, orang yang tidak seharusnya menerima akan hak istimewa yang demikian. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasul Paulus ingin menolong mereka untuk berpikir, ya, sebenarnya siapakah Tuhan itu? Ya, Dia adalah Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau Allah memindahkan hak istimewanya untuk diberikan kepada orang lain, Allah bukan mengambil dari mereka, tetapi Allah mengambil apa yang sebenarnya adalah miliknya sendiri. Dia berhak memberikan kepada orang Israel, dia juga berhak mengambilnya kembali untuk diberikan kepada orang lain. Jadi kita tidak berhak untuk bertanya mengapa Tuhan mengambil sesuatu yang sebenarnya dijanjikan kepada saya lalu diberikan kepada orang lain. Kita tidak mempunyai hak untuk bertanya demikian. Ya, karena itu adalah otoritas penuh daripada Tuhan. Dia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu dan dia berhak penuh untuk melakukan apa saja yang sebenarnya adalah miliknya sendiri, yaitu baik keselamatan, pencangkokan, mematahkan, itu adalah segala sesuatu berada di dalam kuasa Tuhan. Dan kalau seseorang dicangkokkan, baik orang Yahudi dipilih pada awalnya maupun orang bukan Yahudi kemudian dicangkokkan sebagai ranting liar ke dalam pokok zaitun, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan dapat memberikan kasih karunia, Tuhan juga berhak untuk menahannya, ataupun Tuhan tidak memberikannya. Itu adalah hak Tuhan. Ya, jadi Rasul Paulus memberikan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, itu sebenarnya adalah menolong mereka untuk berpikir siapa sebenarnya Tuhan, sehingga mereka tidak lagi mengeluh, bahkan boleh menolong mereka untuk melihat diri mereka sendiri. Mengapa saya kehilangan semuanya itu? Sehingga dikatakan Rasul Paulus di dalam bagian depan bahwa supaya dia dapat memenangkan beberapa
daripada kaum sebangsanya. Ya, jadi itulah cara Tuhan. Nah, dan cara Rasul Paulus dengan pertanyaan untuk menolong mereka berpikir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga dikatakan bahwa untuk membungkamkan penghinaan daripada bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya. Nah, ketika Allah mengirimkan Injil di antara mereka dan memberikan begitu banyak berkat kasih karunia untuk mereka, nah mereka mungkin merasa bangga ya karena orang Yahudi ditolak, mereka diterima, seolah-olah Allah berhutang kepada mereka. Ya, Rasul Paulus di depan mengatakan orang Yahudi dipatahkan bukan karena kita mau dicangkokkan, itu dua hal yang tidak ada hubungan. Orang Yahudi dipatahkan semata-mata karena tidak percaya, kita dicangkokkan semata-mata adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena kita merasa diri kita layak, ya, bukan, ya kita sama sekali tidak layak. Jadi jangan sampai kita merasa sombong, bahkan jangan sampai kita memandang rendah orang-orang Yahudi, melainkan yang bagian-bagian depan kita melihat hendaknya kita takut. Ya, jadi Rasul Paulus dengan mengutarakan begitu banyak pertanyaan adalah supaya yang pertama orang-orang Israel tidak bersungut-sungut di hadapan Allah, melainkan dapat mengintrospeksi dirinya dan kembali kepada Tuhan dengan rendah hati mengakui kesalahannya, dengan rendah hati menerima Tuhan, menerima pengaturan Tuhan, supaya berkat yang pernah Tuhan janjikan kepada mereka diberikan kepada mereka lagi. Nah, ini sebenarnya sama dengan kita juga, ya. Kita kadang-kadang kehilangan suatu berkat dari Tuhan, kita mungkin gampang bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa semuanya ini terjadi? Ya sebenarnya kita tidak perlu bertanya kepada Tuhan, cukup bagi kita untuk mengintrospeksi diri dan kembali kepada Tuhan. Ya, jadi yang kedua juga kepada kita supaya tidak menyombongkan diri. Nah, dari ayat ini juga kita belajar ya beberapa pelajaran rohani yang saya rasa sangat indah, ya patut kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah Tuhan adalah sumber segala berkat, ya. Tuhan dikatakan atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya, ya. Nah, tidak seorang pun pernah memberikan sesuatu, kita tidak dapat memberikan sesuatu, kita hanya menerima sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber daripada segala-galanya. Yang di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-45 dikatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, termasuk pertolongannya, termasuk supply yang Dia berikan ya untuk kehidupan kita ya. Nah, Tuhan selalu menunjukkan kepada kita hidup yang penuh pengharapan ya. Dan dalam ayat ini kita melihat ada dua unsur yang paling dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, yang pertama adalah matahari, sinar matahari. Ya, tanpa sinar matahari kita tidak bisa hidup. Ya, tanpa sinar matahari, nah itu penyakit-penyakit atau kuman-kuman tidak dapat dibunuh, saudara sekalian. Ya, jadi kita perlu sinar matahari untuk kelangsungan hidup kita. Apalagi hujan, saudara sekalian ya, kita butuhkan hujan untuk baik tanaman kita maupun untuk kehidupan kita ya. Nah, Tuhan memberikan kedua unsur yang sangat dibutuhkan oleh manusia ini ya, dengan tidak membeda-bedakan. Secara khusus ya Tuhan Yesus menekankan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Walaupun ada banyak orang yang tidak benar, yang tidak mau menerima Tuhan, yang menentang Tuhan, yang akan tetapi Tuhan tetap menerbitkan matahari bagi mereka. Tuhan tetap menurunkan hujan bagi mereka. Lalu di Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi bukan hanya Tuhan menurunkan hujan dan menerbitkan matahari, tetapi Tuhan juga berkenan mencukupi segala kebutuhan kita, mendengarkan doa kita, memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Ya, jadi dari ayat ini, ya ayat yang ke-36 tadi kita dapat ayat yang ke-35 ini kita melihat bahwa Tuhan adalah sumber daripada segala berkat. Kemudian yang kedua dari ayat ini kita juga belajar satu pelajaran rohani yang indah, yaitu hidup kita adalah suatu anugerah. Ya, hidup kita adalah suatu anugerah. Jadi saya membaca, mungkin saudara pernah mendengar cerita tentang Alexander the Great. Ya, dia suatu hari mengumpulkan jenderalnya dan dia menyampaikan 3 harapan terakhir, ya, daripadanya sebelum dia meninggal dunia. Ya. Nah, ketiga harapan itu yang pertama dia katakan dia harap waktu dia meninggal dokter yang terbaik yang membawa peti matinya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, semua harta kekayaannya, baik uang, baik emas, batu permata, harus disebarkan di sepanjang jalan pada saat prosesi pemakaman menuju ke kuburan. Nah, dan yang ketiga dia katakan tangannya dibiarkan diulurkan keluar dari peti mati. Ya, jadi setelah meminta ketiga hal tersebut, dikatakan bahwa para jenderal itu tidak mengerti mengapa permintaan-permintaan diajukan. Ya, lalu ada seorang jenderal itu bertanya kepada Alexander the Great. Ya, dia mengatakan mengapa Anda meminta kami untuk 3 hal ini. Dia berkata, dia menjelaskan demikian. Dia berkata, pertama, saya ingin dokter yang terbaik membawa peti mati saya untuk menunjukkan bahwa saat dijemput, saat ajal kita sampai, ya, bahkan dokter-dokter yang paling baik di dunia ini pun tidak dapat menyembuhkan, tidak dapat memperpanjang hidup kita. Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak berdaya terhadap hidup kita. Ya. Yang kedua dia katakan, saya ingin menunjukkan saya ingin agar supaya di dalam prosesi uang dan harta saya ditaburkan untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa materi-materi kita ini hanya untuk dipakai pada waktu kita berada di dalam dunia ini. Ya, jadi kita datang dengan tangan yang kosong, kita pergi dengan tangan yang kosong. Itu yang ketiga. Ya, jadi kedua tangannya diulurkan. Jadi dia ingin memberitahukan kepada dunia hidup ini adalah anugerah. Ya, kita datang dengan tangan yang kosong, kita pergi dengan tangan yang kosong. Dan di dalam antara kita datang sampai kita pergi, Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi hidup adalah suatu anugerah, ya. Dan Tuhan memberikan kepada kita harta-harta yang sangat berharga supaya kita dapat menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi siapa yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan? Tidak, ya, kita tidak pernah memberikan sesuatu apa-apa kepada Tuhan. Ya, kita melayani karena Tuhan memberi kita karunia untuk melayani. Kita menolong orang lain karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menolong orang lain. Ya, kita membawa persembahan kepada Tuhan
karena Tuhan mempercayakan semuanya itu kepada kita, ya, seperti pujian daripada Daud di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi Daud dengan sangat jelas mengetahui bahwa apa yang dia miliki adalah milik Tuhan. Kalau dia boleh membawa persembahan kepada Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, lalu di dalam kalimat ini kita juga melihat pelajaran rohani yang sangat indah, yaitu hidup kita adalah kesempatan. Kita tidak memberikan kepada Tuhan, kita hanya menerima daripada Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi saluran berkat. Ya, nah kita ingat satu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, biarlah kita selalu mengingatkan diri kita bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang dapat kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, biar lagu ini boleh terus mendorong kita untuk memaksimalkan fungsi daripada eksistensi kita sebagai umat pilihan Allah yang Allah pakai, ya, yang Allah pakai, bejana-bejana yang mulia yang berada di dalam tangan Tuhan. Ya, kita melihat ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-36. Ya, di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, kita melihat di sini Rasul Paulus dia menegaskan dua hal yang sangat penting, ya, yaitu pertama-tama dia memulai dengan penegasan teologis dan dia menyimpulkan dengan suatu pujian doksologis, ya. Jadi dia menyampaikan dengan menegaskan teologi yang sangat penting dan kemudian menyanyi memuji Tuhan dengan doksologi, kemuliaan bagi Tuhan. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dibangun di atas teologi yang benar. Ya, kalau kita tidak mempunyai teologi yang benar, kita juga tidak akan mempunyai penyembahan yang benar di hadapan Allah. Kita melihat Rasul Paulus di sini memulai dengan konsep teologi yang sangat penting. Dikatakan di sini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi Rasul Paulus di sini memberikan suatu analisa yang komprehensif tentang Injil dan juga tentang pemilihan Allah di dalam 11 pasal daripada kitab Roma. Dan sekarang kita memasuki ayat yang terakhir
daripada pasal yang ke-11, Rasul Paulus memberikan satu kesimpulan yang sangat penting, ya, yaitu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Ya, seorang penulis yang juga seorang pendeta yang bernama John Stott, ya, mungkin saudara pernah dengar namanya. Dia menulis demikian: langkah demi langkah ia telah menunjukkan bagaimana Allah telah mengungkapkan caranya untuk membawa orang berdosa kepada dirinya sendiri. Bagaimana Kristus mati untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Bagaimana kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Yaitu Rasul Paulus menuliskan di dalam 11 pasal yang pertama di dalam kitab Roma. Lalu bagaimana kehidupan Kristen dihayati bukan di bawah hukum, ya, tetapi di bawah pimpinan Roh Kudus, dan bagaimana Allah mempunyai rencana yang begitu indah untuk membawa orang Israel ke dalam kepenuhannya dan membawa bangsa-bangsa lain ke dalam tubuh Kristus untuk membangun satu komunitas yang baru, ya. Itu adalah karya Tuhan yang begitu indah, segala sesuatu oleh Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan namanya. Ya, jadi wawasan Paulus menulis John Stott ini sangat luas. Dia menulis tentang waktu, menulis tentang kekekalan, ya, menulis tentang sejarah, menulis tentang eskatologi, hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, ya, menulis tentang pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Dan sekarang seolah-olah dia berhenti dan dia menarik nafas panjang, ya, dan kemudian dia kembali merenungkan tentang kebesaran Tuhan, dan dia berseru bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ya, ini adalah perasaan yang begitu kagum dengan karya Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita melihat segala sesuatu yang dimaksudkan di sini bukan hanya menunjuk pada hal-hal materi, tetapi juga merupakan sesuatu keadaan rohani, termasuk kita sebagai satu ciptaan yang baru, ya. Nah, ada seorang penulis, dia mengatakan kita mungkin bisa mengajukan 3 pertanyaan untuk ayat bagian pertama ini, ya. 3 pertanyaan apa? Dia katakan yang pertama, kita bertanya dari mana segala sesuatu berasal. Ya, Paulus berkata dari Dia, yaitu dari Tuhan. Artinya segala sesuatu berasal daripada Allah, ya. Seluruh alam semesta menjadi ada karena Allah yang menciptakannya, Allah yang merencanakan setiap aspek ciptaannya, ya. Tidak ada apapun dalam semua ciptaan yang sudah ada ini bukan datang dari Allah. Jadi dengan demikian kita menyangkali, kita menolak konsep Big Bang, ya, konsep evolusi, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, ya. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan kedua yang dia katakan kita bisa pertanyakan adalah bagaimana segala sesuatu menjadi ada. Paulus mengatakan melalui Dia, ya, artinya segala sesuatu terjadi karena Tuhan yang menjadikannya, tetapi juga melalui Tuhan semuanya itu menjadi ada, ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berbicara saja, dengan kata-katanya, maka segalanya jadi, ya. Kita kalau melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama,
Kemudian pertanyaan ketiga yang dia ajukan adalah, mengapa segala sesuatu menjadi ada? Nah, Paulus mengatakan segala sesuatu menjadi ada untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita berpikir apakah Tuhan itu menciptakan segala sesuatu untuk saya, ya, sebenarnya Tuhan menyediakan segala sesuatu bukan untuk kita, ya, tetapi untuk kemuliaannya. Jadi alam semesta ini diciptakan, alam semesta ini bereksis semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Ya, seorang penafsir Perjanjian Baru yang bernama Albert Barnes, ya, dia berkata, alasan dan tujuan daripada semua yang diciptakan, yang dibentuk adalah untuk meningkatkan rasa hormat kita kepada Tuhan dan juga untuk menolong dan mendorong kita hidup memuliakan Allah. Ya, jadi kalau kita dapat melakukan demikian, maka itu adalah kebahagiaan yang sejati yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini kata-kata yang sangat indah yang dapat menolong kita untuk memikirkan, ya, mengapa saya bereksis di dalam dunia ini. Saya bereksis di dalam dunia ini adalah supaya saya dapat menghormati Tuhan dan juga saya dapat memuliakan Tuhan. Ya, jadi itu adalah rencana Tuhan, itu adalah cara Tuhan. Jadi Tuhan tidak memilih sebagian orang, Tuhan memilih sebagian orang, itu adalah kuasa Dia karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ya. Nah, ada seorang teolog yang lain, dia berkata demikian, ya, dia merangkum ayat yang ke-13 bagian A ini, dia mengatakan Tuhan adalah sumber segala sesuatu di mana mereka berasal dari Dia, Dia adalah pencipta, Tuhan adalah pengantara yang melaluinya segala sesuatu hidup dan diarahkan kepada tujuan yang bermakna, yang tepat, dan yang ketiga, Tuhan adalah akhir daripada segala sesuatu karena Dia akan menerima hormat dan kemuliaan. Ya, jadi kita melihat di dalam bagian A ini, ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, merupakan suatu penegasan teologis daripada Rasul Paulus di dalam mengakhiri 11 pasal yang pertama daripada kitab Roma. Kemudian kalimat yang terakhir di dalam 11 pasal kitab Roma ini adalah bagi Dialah, ya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, seorang penulis juga mengatakan kita mengajukan, ya, 2 pertanyaan untuk kalimat ini. Pertama, siapa yang dimuliakan? Ya, siapa yang dimuliakan? Tuhan yang harus dimuliakan, bukan kita. Ya, kita tidak layak. Kita tidak layak mendapatkan kemuliaan. Tuhan yang harus mendapatkan kemuliaan. Ya, kadang-kadang kita memikirkan diri kita sendiri, ya, terlalu berpusat kepada diri kita sendiri. Bahkan tidak sedikit orang datang ke kebaktian hanya memikirkan apa yang saya dapatkan, ya, hanya berpusat kepada diri sendiri, ya. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. John Calvin, ya, salah seorang reformator, yang di dalam satu buku yang berjudul Institutes of the Christian Religion, ya, di dalamnya dia menulis demikian. Kita tidak pernah benar-benar memuliakan Tuhan sampai kita benar-benar membuang kemuliaan kita sendiri. Ya, jadi kita tidak pernah benar-benar memuliakan Tuhan sampai kita benar-benar membuang kemuliaan diri kita sendiri.
Oleh karena itu harus dianggap sebagai proposisi universal, bahwa barang siapa memuliakan dirinya sendiri, dia menentang Allah. Orang-orang pilihan yang telah dibenarkan oleh Tuhan, dia harusnya bermegah di dalam Tuhan, ya bukan bermegah di dalam dirinya sendiri, karena tidak ada hal lain yang boleh dia megahkan di dalam hidupnya. Jadi hidup kita hanya untuk memegahkan Tuhan. Ya. Seorang penulis lain yang bernama A.W. Tozer, ya, dia menulis di dalam bukunya The Knowledge of the Holy. Ya, dia berkata demikian, gereja telah melepaskan konsepnya yang dulunya agung tentang Tuhan dan telah menggantikannya dengan konsep yang begitu rendah, ya begitu tidak ada artinya, ya. Sehingga manusia lebih berpusat pada diri sendiri atau manusia lain, bahkan di dalam ibadah mereka. Nah, ini dia lakukan tidak dengan sengaja, katanya. Ya, manusia menggantikan Allah yang agung dengan konsepsi teologi yang rendah dan berpusat kepada manusia, ya. Itu dilakukan oleh manusia dengan tidak sengaja, tetapi sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan, tanpa kesadarannya, dia membuat situasi atau membuat teologianya itu semakin tragis, semakin tidak baik. Nah, kita melihat ada teologi liberal di zaman modern, ya, ada apalagi di zaman postmodern, banyak orang tidak percaya kepada Tuhan, ya, tidak percaya kepada firman Tuhan, menganggap banyak mitos-mitos, ya, ada demitologisasi yang diajukan oleh Bultmann, ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak lagi percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan menganggapnya sama dengan buku-buku biasa. Ya. Jadi kita melihat kalau seandainya kita tidak mempunyai perasaan untuk mengagungkan Tuhan, kalau perasaan mengagungkan Tuhan itu hilang, saudara sekalian, maka ibadah itu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Ya, sehingga dia mengatakan juga karena manusia sudah begitu tidak lagi mengagungkan Tuhan, maka kita melihat hari ini banyak orang di dalam ibadah mereka tidak dapat mendiamkan diri di hadapan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Yang harus kita selalu introspeksi diri, ya, jangan sampai kita melakukan ibadah tetapi tidak berfokus kepada Tuhan. Itu adalah satu hal yang tidak baik, ya. Nah, terakhir saudara sekalian, kita akan melihat kesimpulan kita, ya, aplikasi kita. Ya, ada dua aplikasi yang saya ingin sharingkan dengan saudara-saudara sekalian di sini. Yang pertama adalah kita ingin meningkatkan hidup yang berserah secara total, ya, di hadapan Allah. Dan yang kedua adalah kita ingin juga mengingatkan diri kita bahwa tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi yang pertama-tama, ya, kita setelah mempelajari ke-11 pasal ini, ya, baiklah kita pertama-tama meningkatkan, ya, bahwa kita harus hidup berserah kepada Tuhan secara total. Kebanyakan kita ingin hidup kita terkendali, ya. Kita ingin hidup kita terprediksi dan juga terukur,
saudara sekalian ya. Kadang-kadang kita merencanakan segala sesuatunya, membuat jadwal untuk kita, menata sedemikian rupa agar hidup menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, lalu saat sesuatu terjadi di luar rencana kita dan harapan kita, maka kadang-kadang kita akan merasa tertekan, bahkan merasa frustrasi atau stres ya, mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, sebenarnya kita tidak perlu bertanya demikian kalau kita mempunyai kesadaran bahwa Tuhan bertakhta di dalam hati kita dan kita harus mempunyai suatu penyerahan yang total di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau kita berserah, kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik terhadap kita ya, dan rencana itu indah buat kita. Jadi kita harus mempercayakan semuanya kepada Tuhan, ya, memberanikan diri untuk melangkah dengan iman di dalam Tuhan, maka kita akan menyaksikan banyak hal yang kelihatannya mustahil, tetapi bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan utama hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Ya, ini adalah dari The Westminster Shorter Catechism. Jadi selalu menanyakan apakah tujuan utama manusia. Ya, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Jadi kita memilih untuk memuji Tuhan, memilih untuk memuliakan Tuhan, dan inilah menjadikan ini sebagai tujuan utama di dalam hidup kita. Dan semua memang kita kadang-kadang bertujuan mendapatkan ilmu yang lebih baik, mendapatkan uang yang lebih banyak, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Saudara, semuanya itu sebenarnya bukan tujuan terakhir. Itu hanya sesuatu yang mendukung hidup kita. Tetapi tujuan hidup kita sebenarnya adalah memakai semua yang Tuhan percayakan ini untuk kemuliaan namanya. Baik, saya rasa malam ini saya sampai di sini. Apakah ada yang mau sharing atau mau didoakan? Silahkan. Bapak, kami kembali bersyukur karena Tuhan melalui surat Roma dan kami sudah mempelajari 11 pasal melihat betapa ajaibnya kebesaran dan karya Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan juga hidup memuliakan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.